أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana fahuwa yahdina walladzi huwa yut'imuna wa yasqina wa idza maridna fahuwa yashfina walladzi yumituna thumma yuhyina walladzi natma'u an yaghfir lana khati'atina yawmiddin walladzi ja'ala ad-din ribatan baina qulubil mu'minin wal muslimin wa amara bil ittihad wa ta'awun wa nahaa 'anil fahsya'i wal munkar wa tanazu' fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa an'im ala asyrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinati wal haram Nabiyina al-Karim Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa ba'd. Ayyuhal mustami'una al-kiram wa ya ayyuhal a'izza ahibba'ullah azza wa jalla, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله وصدق الله العظيم. فضيلة الرؤساء والعلماء al-aizza yang ulun hormati, tokoh ulama yang ulun muliakan, perangkat desa dari desa Baruh Kambang, Baruh Jaya, Afwan masih terbayang, insyaallah, mohon maaf, yang ulun hormati pulang, acil-acil, paman-paman, ading, kakak, apalagi banyaklah di sini. Ini ya, ulun lupa lah. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau kadang-kadang kata ini lidah kadang-kadang tak betulang, tersilat salah. Mohon maaf. Yang penting semuanya ulun cintai dan terutama dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di hadhihi lailah asy-syarifah, di malam yang mulia ini, hanya kepada Allah kita bertawakal dan hanya kepada Allah kita menyembah. Tiada zat yang lain yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, maka hendaklah engkau menyembahku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu berzikir, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, terutama yang mengerjakan amalan soleh, dan terutama yang selalu bersyukur kepada Tuhannya, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sungguh Tuhan itu berada di arsy,
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Dialah yang memiliki apa-apa yang ada di langit, dan dialah yang memiliki apa-apa yang di bumi, dan dialah yang memiliki apa-apa yang ada di antara keduanya, dan dialah yang memiliki apa-apa yang berada di dalam dan di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Apabila engkau keraskan suaramu, maka sesungguhnya dia mengetahui apa yang engkau sebutkan di mulutmu dan apa yang engkau sebutkan di dalam hatimu. Innahu 'alimul ghaib wasyahadah. Maka banyaklah bersyukur saudara-saudaraku seiman, acil seberataan, adik-adik. Semoga dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tambah nikmat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia mensyukuri atas dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, yang kadang mau bersyukur, enggan mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya Allah ghani, Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Maka banyak-banyak bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, nabi terakhir di akhir zaman, yang sudah menyebutkan kepada kita semua firman Allah yang terakhir dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang wajiblah kita pahami dan kita taati. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan bagimu nikmatmu, dan aku telah ridho bahwa Islam menjadi agamamu. Maka patuhi Nabi, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi seperti yang Pian Sibrataan lakukan malam ini. Mudah-mudahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ridho, Allah berikan keridhaan yang pulang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kita seberata antara mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersanding bersama beliau di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Acil seberataan, tuan guru yang ulun hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak adik yang ulun banggakan. Kalau jika apalagi bahasa negara, jikalau bukan karena dakwah itu undangan, ditempatkan duduk di sini adalah suatu hal yang sangat istimewa. Duduk di sini adalah seperti buah simalakama. Kalau mau duduk menyampaikan sesuatu, tentulah harus yang ada hikmahnya, karena yang menonton banyak. Ecil, nah itu di luar banyak di sana. Masya Allah. Ulun sebenarnya supan. Karena pertama, ulun adalah seorang musafir. Yang kedua, ulun kalau perasaan ulun masih fakir, masih jauh sekali dari orang yang alim. Karena banyak di sini sebenarnya tuan guru, karena di sini di negara khususnya banyak sekali ulama, orang-orang yang alim dari laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan mereka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Namun karena undangan dari majelis, insyaallah ulun yang fakir mencoba untuk memberikanlah sedikit apa yang ulun pahami selama hidup dari awal sampai usia 43 tahun ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa berbagi, mudah-mudahan bisa share dengan Bapak Ibu sekalian.
Tadi waktu ulun datang duduk sudah terharu, merinding, merasa suatu yang sangat luar biasa yang jarang ulun alami di daerah asal ulun. Tadi acil sebelah bilang berkenal dulu. Nah, berkenal dulu. Nah, ini apakah harus berkenalan atau langsung ya acil sekalian? Berkenal dulu atau masuk materi? Berkenal dulu lah. Nah, mungkin sebagian besar mungkin udah tahu. Nah, kalau ulun yang fakir ini, yang kada bungas ini, ini nama ulun Wibi, W-I-B-I. Nama lengkapnya Wibisana Subandi Sasrawijaya. Ulun asalnya Kalimantan Barat Aceh. Nah, jangan salah mendengar nama ulun. Waktu ulun sekolah dulu dikira Wibisana itu nama binian. Nah, ya ting ya, kira nama binian, dipanggil-panggil, dikiau-kiau, kada datang-datang, dicari. Ternyata yang datang itu adalah lakian. Nah, ulun. Nah, sekalian ulun asli orang Kalimantan, sama dengan Pian Seberataan. Cuman Kalimantan ini jauh. Sekitar 1.300 km dari negara. Nah, 2 malam 3 hari lah baru sampai. Kalau naik jalan darat, naik bis, naik motor, nah, sampai. Atau naik pesawat bisa, insyaallah. Jauh di Sambas, mungkin pernah aja dengar lah di Kalimantan Barat. Mama ulun asli orang Sambas, Kalimantan. Ulun lahir di Pontianak, kemudian dibesarkan di Sambas, Pontianak. Kalau ayah ulun memang orang Cirebon. Nah, Cirebon di Bekasi, Jawa Barat. Makanya ulun dikasih nama Wibisana Subandi. Nah, Subandi itu nama ayah ulun. Ulun orang Islam, bujur-bujur orang Islam. Nah, jangan dianggap ulun di orang Bali lah, karena banyak yang menyangka ulun orang Bali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ulun ini orang yang beriman, ulun orang Islam. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu dulu aja. Sementara ulun saat ini tinggal di Baru Kambang. Maka tadi salah nyebut lah, salah nyebut Bepandir. Tadi ulun sebut apa? Baru Kambang. Padahal desanya ini Baru Jaya. Ulun Baru Kambang. Jalan-jalan dari Baru Kambang malam-malam tengah hujan, melihat banyak kembang sudah kada lagi berkembang. Alhamdulillah sampai ke Baru Jaya menemui orang-orang soleh, orang-orang solehan, nakian binian. Alhamdulillahirabbil alamin, berzikir dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mengajarkan Al-Qur'an itu, illa kecuali illa nazalat alaihimus as-sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyyathum ar-rahmah, dibukakan kepada mereka rahmat, kasih sayangnya Allah. Seperti Pian Seberataan hari ini. Ini kita anggap baitun min buyutillah, ini rumah. Kemudian apa? Wa haffathum al-malaikah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Diturunkan Allah ribuan malaikat berkeliling di tengah majelis ini ya sekalian. Tapi mata yang zahir kita ini tidak mampu melihatnya, karena ini adalah hal yang gaib. Yang tahu siapa? Allah. Allahu a'limul ghaibi wasyahadah. Hanya Allah yang tahu. Diturunkan apa tadi? Diturunkan ketenangan, dibukakan pintu rahmat seluas-luasnya oleh Allah,
wa hafathum al-malaikah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Nah, di ngading itu ada malaikat kesebelahan Alfian. Nah, ya. Jangan ngantuk. Biar dapat berkah malam ini, bersyukur kepada Allah. Nah, ya. Kemudian yang keempat apa? Yang paling penting, wa zakarahumullahu ya ma'indah. Dan Allah menyebut-nyebutkan mereka. Nah, piat-piat bismillahirrahmanirrahim acil sekalian ini disebut-sebut oleh Allah kepada barang siapa makhluk yang ia kehendaki. Disebut-sebut Allah. Si anu, ini si anu, si anu, si fulan, si fulan. Ini hari ini, malam ini di tanggal 7 Januari 2023 dia berzikir, datang ke majelis zikir, dia menyebut-nyebut namaku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia bersalawat kepada nabiku, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, disebut-sebut oleh Allah. Inilah salah satu daripada apa? Keutamaan apabila kita mengikuti majelis zikir. Di saat malam Ahad seperti ini orang banyak lalai. Di saat malam-malam seperti malam-malam sebelumnya orang banyak lupa menyebut nama Allah, asma Allah, ya. Lalai, mabuk dengan hal-hal yang syubhat, dengan hal-hal yang penuh dengan keharaman, menonton aurat yang bukan mahram dan muhrimnya. Di saat ini pulang pian-pian seberataan, menggerakkan hati, tergetar hatinya, mendengar tasbih, tahmid, tahlil, habsyi, ya. Itu adalah menunjukkan bahwa hati kita ini adalah hati yang sehat. Ya, hati yang sehat nah seperti ini. Mereka tergetar mendengar asma Allah Subhanahu wa taala dan ketika nabi-nabinya disebutkan. Nah, ini. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nawas, ya, Nawas ibn Sam'an. An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala al-birru husnul khuluq, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Rawahu Muslim. Dari sahabat Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang disebut dengan kebaikan itu, bahwa yang disebut dengan kebaikan sejati itu adalah sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya akhlak. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kejelekan atau ismu itu adalah sesuatu yang mengganggu jiwa, mengganggu jiwa dan dia akan marah apabila sampai perbuatan ini diketahui oleh manusia. Di hadis yang lain disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan al-birru, kebaikan seperti yang acil-acil lakukan ini adalah salah satu cirinya adalah ma'anna ilaihi nafs wa itma'anna ilaihi al-qalb. Di dalam arba'in di hadisnya, di acil buka di hadis arba'in belajar bahwasanya yang namanya kebaikan itu adalah dia membuat jiwa itu menjadi tenang. Seperti yang ading-ading ini, subhanallah, ini membanggakan. Hafal habsiyah, hafal zikir, hafal salawat. Adakah di sini yang membacakan habsiyah dari itu merasa hati kada tenang? Ada. Marah-marah lalu sarik-sarik. Atau ada yang di sini yang kada senang mendengar irama-irama habsyi tadi dilantunkan, salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada kan? Kalau ada unjuk tangan. Ada Cir? Ada Cir? Tidak ada. Nah, jadi kalau dia sudah merasakan hati jadi tenang, itulah namanya kebaikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jutaan kali surah Al-Fatihah dibacakan, kada pernah marah, kada pernah sarik, kada pernah risau. Ini artinya itu adalah kebaikan. Beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim.
Wa itma'anna ilaihi al-qalb. Hati menjadi nyaman, hati menjadi tenang. Nah, kalau keburukan atau dosa malah sebaliknya. Maha kabihi atau maha kafi nafsika. Dia terasa mengganggu di jiwa. Ada nyaman. Kalau kita misalnya mencuri, kalau kita misalnya melihat aurat perempuan yang bukan mahram, atau mungkin kita berbohong sama orang tua, atau mungkin kita kada sholat, orang tua kada ada yang tahu apa yang dirasakan di hati aja. Kada nyaman, kada tenang, kada enak, dan takut dia. Wa karihta ayyatali'a alaihi an-nas. Takut sekali kalau perbuatan itu diketahui oleh manusia. Jadi kalau orang mencuri itu kadang ada yang terang-terangan mencuri, takut dia disembunyikan. Kemudian ciri-ciri daripada keburukan itu atau dosa itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mengganggu jiwa dan membuat hati menjadi was-was. Walaupun perbuatan itu mungkin nanti di masa hari kiamat perbuatan itu dibenarkan. Wa in aftaka nas aftau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dekat hari kiamat, tanda-tandanya apa sih? Kemarin ada ulun sampaikan di majelis. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan bujur. Mungkin nanti ada menjelang kiamat, ada suatu hal yang dianggap sebenarnya hari ini itu adalah hal yang salah, namun pada saat nanti menjelang hari kiamat hal itu dianggap hal yang bujur, hal yang benar. Jadi kalau sampai sudah pada hari itu orang mengatakan bahwa ini adalah hal yang salah dikatakan benar, maka ketika itu disampaikan kepada kita, kita sudah tahu ilmunya ini salah, maka hati menjadi tidak nyaman. Misalnya nanti dekat hari kiamat dibilang orang, seberataan orang di Banjar bilang sholat itu kalau ditinggalkan kada apa-apa. Menjelang kiamat loh, menjelang kiamat itu mushaf-mushaf Al-Quran terhapus, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhapus hati sebelatan. Kadang-kadang orang belajar ilmu agama, banyak guru-guru yang sudah mati, Al-Quran terhapus. Banyak orang sesat saat itu. Ada yang mengatakan sholat kada wajib, sholat kada wajib, sholat cukup di sini lah katanya. Di hati, penting beriman, kada perlu gerakan. Ya, pernah dengar seperti itu? Nah, kalau kita bujurkan, kita dengar, itu kita rasa itu baik, maka ada yang salah dengan hati kita. Nah, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita merasa itu adalah sesuatu yang salah pada saat itu, maka hati menjadi was-was, hati menjadi tidak tenang. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu sebenarnya kebaikan? Apa itu sebenarnya kebaikan? Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang tadi ulun bacakan dari di awal. Laisal birra, bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu adalah sekedar mengharapkan wajah Anda ke timur dan ke barat. Ke timur dan ke barat, maksudnya melakukan suatu perbuatan ya, yang tidak punya dasar, yang tidak berdasarkan syariat Islam. Nah, bukan itu kebaikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinnal birra, tapi sebenarnya kebenaran yang sejati itu adalah ada 4 di sini. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Nah, ini golongan pertama. Yang namanya kebaikan sejati, kebenaran sejati itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Acil seberataan berimanlah kepada Allah. Beriman. Acil. Oh, Acil. Nah, Acil yang lakian, nah itu gak nyebutnya. Acil lakian beriman kepada Allah. Adik beriman kepada Allah. Apa tanda beriman?
Apa? Kira-kira sholat. Ya? Sholat. Ulun beriman kepada Allah. Ulun lakukan sholat. Lalu ulun ucapkan di mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tak itu diyakini di dalam hati? Yakin? Nah, itu udah masuk iman. Tasdiq bil janan wa qaul bil lisan wa amalu bil jawarih wal arkan. Nah, ini iman. Kita diulang sampaikan di majelis. Kenapa apa diulang-ulang? Jadi yang namanya iman pembenaran dalam hati adik. Dibenarkan dalam hati itu. Ya benar. Wujud Allah Ahad. Aku beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah cari Tuhan selain Allah. Wala ta'budu ilahaini isnain. Janganlah engkau sembah dua Tuhan. Nah, Allah cuma satu. Ahad. Nah, maka bila dirabah ahad ditimpa di gurun pasir, disiksa oleh majikannya, mengaku beragama memeluk Islam, disiksa di sekalian. Kalau kita zaman sekarang udah nyaman, kita sholat kalau ada yang larang, siapa yang berani melarang kita sholat? Kalau zaman dulu, masya Allah, sembunyi-sembunyi. Ya? Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nyaman kita sekarang mengekspresikan, menunjukkan kalau kita beriman. Dengar azan, udah ambil wudhu, berangkat seberataan, tutup kedai semua. Kayak di Arab, Makkah, Madinah. Mudah-mudahan semuanya sempat naik umrah, naik haji. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan tahun ini banyak yang umrah di Desa Baru Jaya. Amin. Amin. Tahun depan semuanya kosong Baru Jaya, semua naik berangkat haji. Amin. Amin. Yang kada amin, kada mau. Kada handak. Nah, itu kan. Belum belajar bahasa Najar. Kada handak. Amin, cil. Adik-adik amin harus. Kopiahnya udah kopiah haji. Nah, itu harus amin. Ya? Man amana billah wal yaum. Jadi yang namanya kebajikan itu adalah pertama iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya dan nabinya. Satu, golongan satu. Al-firqah al-ula. Nah, al-firqah as-saniyah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dzamil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Yang memberikan hartanya, membagikan apa yang dia miliki kepada orang-orang ini. Pada siapa aja? Wa atal mal ala hubbihi. Pada orang-orang yang dia cintai dulu. Nah, kalau mau berinfak, mau bersedekah pada orang yang dicintai dulu. Jangan jauh-jauh kemana-mana. Kakak punya ading dulu. Ulun punya akuana, 2 air mineral lah. Nah, sedekah nih. Ini sedekah. Sedekah. Jangan anggap ini kada sedekah. Bagi orang haus ini sedekah. Memberi makan kepada orang-orang itu sedekah, tersenyum itu sedekah, menyingkirkan kalau ada barang-barang yang membahayakan di jalan supaya kekanakan kada terinjak, kaleng besi, apapun ambil, buang, sedekah. Itu jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tumtil azza sedekah, menyingkirkan hal yang menyakitkan di jalan, acil sedekah. Nah, kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat dulu. Ini adik, kakak punya 2 gelas belum dapat tadi. Waktu acara taklim tadi di sini. Pian kadada. Ah nih, itu pian. Sedekah. Nah, kalau cuma aqua, air lah, banyu. Bujur kan? Banyu. Kalau di Jawa angin. Banyu. Nah, di sini air lah. Water. Air. Baik. Pada siapa dulu kita bersedekah? Kepada yang kita cintai. Suami sama istri dulu. Jangan kemana-mana dulu, cil. Nah, istri dulu. Istri kan ada baju misalnya, atau kan ada kerudungnya kurang di rumah, cil belikan, tukarkan. Nah, kasih dulu. Baru ke yang lain-lain. Ala hubbihi, yang ia cintai. Azamil qurba. Apa cil maksudnya? Zabil qurba, qarib, para yang dekat-dekat. Jangan saudara yang jauh-jauh. Gitu. Jadi yang utamakan yang dekat siapa? Tetangga.
tetangga ya, adik tetangga. Ulun berkali-kali sampaikan ke Acil, barang siapa yang beriman kepada Allah, jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, falyukrim jarah, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tetangganya, muliakan tamunya, jiran, jarah, karena ini yang paling dekat. Kalau ada masalah, ada musibah atau sesuatu yang lain mendesak, yang paling tahu itu adalah tetangga. Siapa yang pertama menolong? Tetangga kita, kanan kiri dulu. Maka kalau masak ayam masak habang lah, mana suara Cil? Kalau masak ayam masak habang atau masak ayam goreng, baunya nyaman, nyaman ayam goreng lah baunya. Kecil, baunya aja, tetangga makan. Jangan, ambillah 2 potong bagi. Lebih bagus lagi kita kasih nasi, kasih lontong di situlah, kasih kuah, masukkan ayamnya, kasih. Ulun dari Mei 2022 sampai sekarang bulan apa Januari 2023, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Berapa bulan ulun di sini? Yang paling ulun kagumi dari negara adalah kebiasaan memberi makan. At'im al-masakin, at'im al-miskin. Tiap hari ada saluan. Hampir tiap hari ulun ada saluan. Ada orang kematian, ada orang akikah, ada orang nukar motor hanyar, ada orang nukar sepeda motor hanyar, ada orang nukar jukung hanyar, ada orang nikahan, ada orang macam-macam, tulak umrah, tulak haji, tiap hari, subhanallah. Sampai Acil dahulu ceritakan yang di majelis itu, di tempat lain ulun kada suah menemukan. Saking baiknya orang-orang di negara, saking solehnya orang-orang di negara, ada undangan saruan pada subuh Cil. Nah, masya Allah, kada suah. Belum berjalan dari timur ke barat, dari Mekah ke Madinah, belum 5 tahun di sana. Di Afrika sampai sudah Jakarta, Jawa Timur, ulun harus dengan ini. Suka berjalan-jalan. Kada suah ulun menemukan ada orang saruan pada subuh. Kada suah. Wallahi. Sumpah ulun lah. Kada suah Cil. Nah, jadi ini unik. Adik mesti bangga dengan kebiasaan di negara. Orang soleh-soleh jami'ahum. Semuanya soleh-soleh, senang memberi makan sama orang-orang. Subhanallah. Ulun angkat jempol 4, tangan 2, kaki 2, angkat jempol 4. Hebatnya orang negara. Subhanallah, memberi makan. Kata Nabi, yang memberi makan orang yang kelaparan benar itu adalah benar-benar pahala berkahnya luar biasa. At'im al-miskin. Kalau dia hendak melembutkan hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradata talyina qalbika." Kalau kamu hendak melembutkan hatimu yang keras kepala batu, suka sarik, suka marah, suka benci sama orang, kadang tanpa alasan, disuruh sholat kada mau, disuruh ibadah marah-marah. Ada 2 kata Nabi SAW caranya. Yang pertama, at'im al-miskin, berilah makan kepada orang-orang miskin. Mudah aja, lembut. Yang kedua, mudah, imsah ra'sal yatim, kata Nabi. Apa itu? Usap dengan kasih sayang kepala anak-anak yatim. Nah, lembut hati pian seberata, insyaallah. Karena usah jauh-jauh, Zabil Qurban. Nah, cari di kampung ini yang mana anak yatim, ambil, bawa, usap. Kalau di Arab langsung disusukan sama ibu angkatnya, dibawa langsung pulang ke rumah, dibesarkan, disekolahkan, dinikahkan, dihajikan. Subhanallah. Ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saya bersama orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Kecil, adik, bersanding-sanding di surga. Nah, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berinfak, untuk mengurusi anak yatim, untuk mengurusi orang-orang miskin, memberi mereka makan dan segalanya. Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fil riqab. Kapan asnaf berikan harta kalau kita punya berlebih. Ya, kalau kita punya berlebih harta, kita kasihkan kepada mereka. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqdallaha qardan hasana yudha'af lahum. Ya, wa yudha'af lahum wa lahum ajrun karim, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari lakian dari binian, sesungguhnya mereka itu meminjamkan harta mereka aqradullaha qardan hasana kepada Allah. Allah beri kesempatan pada adik seberataan, acil seberataan untuk menolong agama Allah. Ya, meminjamkan harta adik walau cuma 1.000 rupiah tiap hari, walau cuma 2.000 rupiah, yang penting ikhlas. Kita pinjamkan Allah yang maha kaya. Kalau Allah bilang yudha'af lahum, akan aku berikan berlipat-lipat berganda-ganda sebagai gantinya. Ya. Dan bagi mereka ajrun karim, bagi mereka pahala yang mulia. Mereka rajin-rajin bersedekah. Nah, ini 2 golongan. Al-firqah as-salisah. Nah, barulah yang ketiga. Yang namanya kebaikan itu adalah betul? Mungkin tidak pernah baru sampaikan. Wa aqamas salat wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Nah, ini orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, berjanji apabila dia berjanji. Kada suah dia ingkar janji. Selalu mendirikan sholat tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Kalau Allah sudah tentukan waktunya, jangan ditunggu-tunggu. Sudah dikiau oleh Allah dengan azab, jangan tunggu adik. Tutup semua kerjaan, tutup sudah. Ini waktunya sholat. Iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Jangan berhenti dulu, ampih dulu, tutup dulu sebentar. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Barulah setelah selesai sholat, barulah kita boleh bertaburan lagi di muka bumi mencari rezeki. Nah, jadi biasakan untuk selalu sholat tepat waktu. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Menunaikan zakat. Makanya Abu Bakar Siddiq marah-marah Sarik lawan siapa? Nabi-nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncullah golongan-golongan nabi palsu yang menganggap dirinya sebagai nabi palsu. Musailamatul Kazzab, Tulaihal al-Asad. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa diperangi? Karena salah satu gerakannya adalah ridha. Apa itu? Menolak membayar zakat. Nah, maka kalau ada orang Islam sugih lalu kada berzakat, nah bisa aja nasihat sampaikan, karena zakat dengan sholat selalu bersanding dua. Nah, kemudian yang paling penting ini adalah berjanji. Nah, kadang-kadang kita berjanji, kakak adik nih kadang berjanji, terlepas mulut. Mungkin mau menyenangkan hati orang lalu terlepas nanti ulun inilah. Nah, itu hati-hati. Karena itu masih tertanggung. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Jadi jangan sembarang berjanji kalau kada mampu untuk menunaikannya. Kenapa? Karena masuk dalam tanda-tanda orang munafik. Kalau berjanji kada ditepati itu masuk dalam golongan orang munafik. Ayatul munafik salas, kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza haddatsa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Apabila ia berbicara ia berdusta, wa iza haddatsa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji ia tidak tepati, wa iza tumina khana. Dan apabila dia dipercaya ia berkhianat. Nah, jangan masuk ke dalam golongan itu. Kalau janji tepati, walau dengan adik yang paling kecil, yang paling bungsu, jujurlah bahasanya, paling bungsu. Nah, tepati.
Karena yang dia tahu si adik yang kecil ini tahunya pian yang memberi rezeki. Nah, dia masih kada tahu. Kakaknya rupanya yang memberikan segala-galanya. Bawa dia, tukarkan dia permen, tukarkan dia makanan, wadai. Dia tahu kakaknya sama mamanya. Jadi janganlah kita meremehkan, walaupun janji kita kepada anak kecil. Baik, golongan yang ketiga. Nah, yang terakhir, al-firqah ar-rabi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bujur itu, yang berpegang pada kebenaran yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Mereka ini adalah orang-orang yang bersabar atas segala apa yang menimpa. Yang menimpa dia itu dia bersabar. Mereka hanya mengatakan kalau ditimpa musibah, qalu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah. Maka Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang mulia, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Luar biasa hadis ini. Bahwasanya sungguh menakjubkan dari Nabi SAW. Ajaban, mengagumkan. Li amril mu'min, perkara yang menimpa orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Bahwa sesungguhnya seluruh perkara yang menimpa orang-orang mukmin itu akan jadi baik baginya. Wa laysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Dan hal itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang bukan orang mukmin. Apa itu? Iza asaba wa laysa dzalika li ahadin illa al-mu'min fa in asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, mendapatkan bahagia, kemudian dia syakar, kemudian dia bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, fakana khairan lah, maka hal itu akan jadi baik baginya. Sebaliknya, wa in asaba darra sabara, fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpakan oleh Allah suatu bencana, musibah, ya, tidak bahagia dan lain sebagainya, kemudian dia sabar, kemudian dia bersabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fakana khairan lah, maka hal itu juga akan menjadi baik baginya. Ini mudah menjadi orang-orang yang beriman. Kalau mendapatkan nikmat, bersyukur aja. Kalau mendapatkan musibah, tawakal, bersabar, sambil terus berdoa kepada Allah sambil ikhtiar. Ulaika allazina shadaqu, kata Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan ini, ulaika allazina shadaqu, mereka ini adalah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat pian-pian seberataan, acil-acil sekalian, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asallahu ayyukafir ankum sayyiatikum, semoga Allah hapuskan seluruh kesalahan kita seberataan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan seluruh dosa pian seberataan maupun diri serta keluarga. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah ayyudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dan mudah-mudahan Allah masukkan pian seberataan, acil-acil terhormat, ya, ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah dan penuh dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka samii'un qaribun mujibud da'wati qadir hajat wa ya ghafir muhimmat. Rabbana awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila
الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وصلي وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.